Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab Pitagoras. Nah, di sini ada 3 buah soal yang akan kita bahas ya. Tentukan nilai X pada beberapa gambar di bawah ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan langkah-langkahnya. Ini kita kerjakan yang bagian A dulu ya. Di situ, kita disuruh mencari nilai X. Berarti X sama dengan, nah kita perhatikan di sini, kita akan mencari nilai X dengan bantuan triple Pitagoras, ya. Kita lihat di sini, X di sini adalah garis lurus. Ini garis lurus ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyari garis lurus ya, pada sisi segitiga, itu Pitagorasnya harus dikurangin gitu, ya. Nih kalian pahami dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang bagian A di sini, ini kan garis lurus ya. Ini lurus, ini juga lurus nih. Ini lurus juga. Yang miring yang mana? Nah, ini yang miring. Ini adalah sisi miringnya. Ya, sisi miring kan? Miring. Jadi kalau misalnya kita mau nyari miring ya, kalau kita mau nyari miring, itu Pitagorasnya ditambah. Tapi karena X di sini adalah lurus, berarti Pitagorasnya dikurangin. Nah, berarti menjadi akar dari 5 kuadrat dikurangin sama akar 7 kuadrat. Ini ya, ini kalian harus pahami betul-betul ya. Jadi kalau misalnya nyari miring, Pitagorasnya ditambahin gitu. Kalau nyari lurus, Pitagorasnya dikurangin. Ini bisa kita hitung. 5 dikuadratin, itu 5 kali 5 itu adalah 25. Akar 7 dikuadratin, maka akarnya hilang ya, menjadi 7 gitu ya. Jadi kalau misalnya akar 3 dikuadratin, ya itu berarti 3 gitu ya. Akar 9 dikuadratin, itu berarti 9. Akar 7 dikuadratin, itu berarti 7. Gitu ya. Karena kan akar 7 dikali akar 7 kan akar 49. Akar 49 kan 7. Gitu. Ini bisa kita hitung lagi. 25 dikurang 7 itu adalah 18. Nah, ini 18 ini nggak bisa diakarin ya. 18 ini nggak bisa diakarin. Jadi kalian bisa gunakan kalkulator ya kalau misalnya angkanya mau desimal gitu. Kalau misalnya bentuknya nanti hasilnya mau desimal, kalian bisa gunakan kalkulator gitu. Atau bisa juga diubah menjadi bentuk akar seperti ini. 18 itu kita pecah ya. 18 itu adalah 9 kali 2. Benar ya? 9 kali 2, 18. Nah, kemudian mana yang bisa diakarin? Yang bisa diakarin adalah 9. Akar 9 kan 3 ya. Nah, berarti nanti 3-nya keluar akar. Nanti 2 di sini tetap di dalam akar. Karena 2 itu nggak bisa diakarin. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Atau kalian kalau misalnya masih bingung, kayak gini nih. 18 itu kan, berarti kan akar 9 kali 2. Nah, ini bisa dijabarin. Akar 9 dikali akar 2 gitu. Akar 9 itu kan 3 ya. Nah, jadi ininya turun. 3 akar 2. Nah, ini. Gitu. Atau boleh langsung kayak gini ya. Jadi 9 kali 2 atau 3 akar 2. Oke, kalau sudah, berarti untuk yang bagian A, itu nilai X-nya itu adalah 3 akar 2 cm. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Ini di sini kita mencari nilai X ya. Nah, X-nya kita lihat nih, posisi X-nya itu ada di miring ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita mau nyari lurus, itu dikurangin Pitagorasnya. Kalau mau nyari miring, itu Pitagorasnya ditambah ya. Nah, berarti menjadi akar dari, karena X-nya itu adalah sisi miring ya, X-nya sisi miring, berarti Pitagorasnya ditambah. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu. Jadi bentuknya harus kayak gini ya. 6-nya dikuadratin dulu, 5-nya dikuadratin. Nah, terus karena kita mau nyari miring, berarti Pitagorasnya ditambah gitu ya. Lanjut, kemudian diakarin. Nah, bentuknya kayak gini. Bisa kita hitung. 6 kuadrat itu adalah 36, 5 pangkat 2 itu adalah 25. 36 tambah 25 itu adalah 61 ya. Nah, ini akar 61 itu nggak bisa disederhanain lagi ya, seperti yang bagian A ya. Jadi bentuknya seperti ini aja, ini udah benar. Atau kalau misalkan kalian mau diubah ke desimal, itu bisa menggunakan kalkulator ya. Kalian cari akar 61 itu berapa. Tapi kalau misalkan bentuknya kayak gini aja udah benar gitu. Berarti jawabannya adalah akar 61 meter ya, satuannya meter.
Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian yang C ya. Yang bagian C ini ya, bentuknya beda dengan B dan A. Gitu ya, karena di sini kalau kita lihat di sini ada X, di sini juga ada X gitu. Artinya caranya beda ya dengan A dan B gitu. Caranya gimana? Nah, berarti kita lihat di sini. Kalau yang bagian C ini berarti kita harus gunakan, bisa kita gunakan persamaan ya. Bisa kita gunakan persamaan. Jadi kalau misalkan persamaan dari Pitagoras ya, jadi yang lurus, ini kan garis lurusnya kan ini nih. Ini yang lurus ya, sama yang ini lurus nih. Nah, berarti yang lurusnya itu dikuadratin dulu, baru ditambahin gitu. Ya, berarti 2X-nya dikuadratin. Nah, kemudian ditambahin sama ini, akar 42. Nah, seperti ini. Sama dengan miring. Miringnya kan 5X ya. Berarti 5X baru dikuadratin. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi 2X-nya itu dikuadratin, akar 42-nya juga dikuadratin, 5X-nya juga dikuadratin. Kemudian yang lurusnya ditambahin. Ditambahin, baru nanti hasilnya 5X kuadrat gitu. Nah, ini dihitung ya. 2X dikuadratin. Ini 2 dikuadratin itu adalah 4. X dikuadratin, X kuadrat. Akar 42 dikuadratin, itu akarnya hilang ya. Jadi 42. 5X dikuadratin. Ini 5 dikuadratin itu adalah 25. X dikuadratin, X kuadrat. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanain lagi ya. Ini sejenis ya. Ini sama ini sejenis. Berarti 4X kuadratnya bisa dilempar ke ruas kanan ya. Menjadi 25X kuadrat dikurang 4X kuadrat. 25 dikurang 4 itu adalah 21X kuadrat. Nah, berarti untuk mencari nilai X kuadrat, oke, berarti 21-nya kan dipindahin ya ke ruas kiri, ke ruas depan ya, atau ke ruas kiri kan. Nah, berarti kalau misalnya kali, itu nanti dibagi ya, berarti menjadi 42 dibagi 21, gitu. Oke, berarti nilai X kuadratnya, kita hitung, 42 dibagi 21, itu adalah 2. Berarti mencari nilai X, ini kuadrat ya, X kuadrat sama dengan 2. Berarti X adalah 2-nya kita akarin. Nah, ini jawabannya. Berarti yang bagian C itu adalah akar 2 ya. Ini nggak ada satuannya, berarti akar 2 aja ya. Oke, ini selesai ya pembahasan sampai sini. Ini dipahami dan dipelajari lagi ya. Selesai pembahasan sampai sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.